Jadi aku tuh tertekan dari kiri kanan gitu. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Sampai di situ suamiku bilang langsung, karena mungkin malu ya, bilang langsung talak 3 aku. Kamu benar-benar diceraikan? Cuman aku nggak terima gitu Mas Uya ya. Sampai orang tua sakit gitu kan. Aku nggak terima, mungkin apalagi emosi gitu kan. Apa karena mungkin ya malu lah. Padahal aku di sini nggak ada sama sekali untuk mengumbar aib orang, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi tetap kayak suami aku tuh ngomongnya, buat apa sih sampai udah ngelarang, nggak usah hidup di dunia artis lagi atau apa, kalau nggak nurut sama udah silakan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Tiara Marlin tampil di Uya Kuya, mengutarakan segala kesusahannya sambil menangis, seakan menanggung beban hidup yang sangat berat. Apakah hal ini berhasil membuat simpati netizen? Namun memang Tiara Marlin sering sekali menangis dan banyak netizen yang menganggap itu sebagai sandiwara. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Aku di situ akhirnya merasa berdosa. Semua saudara-saudaraku udah pada sakit, anak juga gitu, semua dibully di sekolahnya ya. Nggak tahu malu punya orang tua kan ini. Iya. Cuman aku suruh udah nggak apa-apa. Aku selalu minta maaf sama anak aku. Iya. Maafin mama ya nak gitu. Karena mama di sini nggak ada untuk tujuan seperti itu, nggak ada. Mama juga punya anak kecil. Sampai dia bilang anakku hamil duluan apa gitu, mungkin gara-gara aku ngelakuin itu, pada nggak. Aku minta maaf. Akhirnya aku kan walaupun terpaksa kan aku pengen pertahankan rumah tangga aku ya Mas Uya. Akhirnya aku pulang itu pun dan suamiku jangan pulang ke rumah katanya gitu kan. Tapi aku tetap maafin sayang gitu. Maafin Tiara salah. Insya Allah Tiara akan berubah. Apa yang diminta sama Uda, Tiara akan berubah semuanya demi anak. Kita lansir dari UK Zone. Jadi tersangka Tiara Marlin ditalak suaminya dan anaknya terkena bully. Tiara Marlin ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik pada 1 Maret 2022 lalu. Jalan damai yang diminta kepada Haji Faisal sebagai pelapor kasus tersebut bahkan tidak didapatkan olehnya meski sudah meminta maaf sampai menangis. Bak jatuh tertimpa tangga, pernikahan Tiara Marlin dengan suami rupanya ikut berdampak buruk. Hal itu terjadi seiring dengan naiknya status dirinya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik mendiang Vanessa Angel. Saat berbincang dengan Uya Kuya, Tiara bahkan tidak kuasa menahan air mata. Dia menyebut bahwa suaminya berniat untuk menceraikannya. Aku tertekan dari kiri kanan. Suamiku mungkin karena malu ya, bilang langsung talak 3, ujar Tiara Marlin. Mendapat perlakuan seperti itu, Tiara sadar betul bahwa sang suami berada dalam keadaan emosi. Ia bahkan menyadari bahwa suaminya malu atas masalah yang menimpanya. Tiara bahkan diminta untuk pulang ke kampung halaman. Namun ibunda Tiara meminta sang pendanut kembali kepada sang suami. Aku udah balik ke Garut sebenarnya, cuma mama di sana nangis, katanya. Udah diem aja, balik lagi. Walaupun abang ngomong apapun nyuruh pulang, akuin aja Tiara salah. Menuruti saran ibunda dan hendak mempertahankan rumah tangga, Tiara akhirnya pulang menemui suaminya. Tapi Tiara tidak mendapat respon positif. Aku pulang, itu pun kata suami jangan pulang ke rumah. Tapi aku tetap maafin ya sayang, Tiara salah, insya Allah Tiara berubah. Tutur Tiara Marlin. Di samping itu Tiara Marlin juga membeberkan bahwa anaknya mendapat dampak negatif. Anak Tiara sempat sampai mengalami perundungan di sekolah. Anak juga dibully di sekolahnya.
nggak tahu malu punya orang tua, ucap Tiara Marlin. Tiara Marlin merasa dirinya tidak memiliki tujuan buruk ketika mengatakan Vanessa Angel hamil di luar nikah. Dia berdalih memiliki anak sehingga tidak mungkin ada maksud buruk. Sementara itu buntut dari penetapan tersangka Tiara Marlin mengharuskannya wajib lapor. Dia bahkan diminta menjalani hal itu 2 kali dalam seminggu. Adapun saat ini kasus ini Tiara dikenakan pasal 27 ayat 3, Junto pasal 310, Junto pasal 311 KUHP, Junto pasal 320 KUHP, Junto pasal 321 KUHP. Sementara itu di kanal YouTube Kuya Channel, namun netizen nampaknya belum simpati kepada Tiara Marlin. Berikut ini komentar-komentarnya. Maaf ya, setauku dulu berkoar-koar seakan-akan wanita yang kebal hukum. Sebelum bertindak, dipikir dulu efeknya bagaimana buat keluarga, saudara dan lingkungannya. Sekarang menangis-nangis karena ulahnya sendiri. Pak Haji Faisal adalah seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang bapak, seorang kakek yang sedang memperjuangkan martabat harga diri keluarga besarnya. Semangat Upagala, memaafkan boleh, tetapi hukum wajib terus berjalan. Puas banget lah, seneng banget aku dengan keputusan Pak Haji yang menolak untuk damai. Biar TM tahu rasa. Makanya jangan sekali-sekali ngurusin hidup orang lain. Hidup sendiri aja belum tentu benar. Hati-hati dalam bertutur kata. Sopan santun harus dijaga. Doa buat keluarga Bapak Faisal. Sekeluarga semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan usahanya makin sukses. Menurut saya tidak seharusnya mengumbar aib orang yang sudah meninggal. Terlepas itu fakta atau tidak. Apa faedahnya? Nggak ada. Ya, nggak salah kalau akhirnya keluarga almarhum ingin membela anggota keluarganya. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan membela? Karena almarhum sudah nggak bisa membela diri mereka sendiri. Akibat ulahnya, badan pun binasa, keluarga pun ditelantarkannya, dan akhirnya mencari simpati banyak pihak dengan air mata buayanya untuk kepentingan diri sendiri. Semoga Bapak Faisal sekeluarga dibaginya pertolongan dan perlindungan hingga dapat membungkam fitnahan orang-orang keji pada anak yatim piatu. Kalau gue jadi Fuji, pelakuan gue ke orang kayak gini akan sama. Karena orang tulus itu tidak akan menyakiti hati orang lain. Mengurusi, mencampuri, menyebabkan adanya asap. Jadi buat Anda Bu Tiara, banyak introspeksi diri aja. Jangan mencari masalah yang Anda tidak tahu dan tidak ada di situ, jatuhnya fitnah. Jangan pernah main-main dengan kehidupan anak yatim piatu. Jangan pernah bercanda dengan hati dan harga diri seorang ayah yang harus kehilangan anak-anaknya secara tiba-tiba. Ini soal hati dan harga diri seorang kakek yang sedang berusaha sekuat tenaga mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi cucu pertamanya. Sebelum mulut belujar sesuatu tentang hidup orang lain, pikirkan dulu efeknya. Lah kok nangis? Kak gentingku kemarin kemana aja neng keluar-keluar ngejelekin keluarga Pak Haji Hadeh. Nah jadi tangisan itu ternyata masih belum bisa membuat simpati netizen. Jadi aku tuh tertekan dari kiri kanan gitu. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Sampai di situ suamiku bilang langsung, karena mungkin malu ya, bilang langsung talak 3 aku. Kamu benar-benar diceraikan? Gimana aku nggak terima gitu Mas Uya ya. Sampai orang tua sakit gitu kan. Aku nggak terima, mungkin apalagi emosi gitu kan. Apa karena mungkin ya malu lah. Padahal aku di sini nggak ada sama sekali untuk mengumbar aib orang, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi tetap kayak suami aku tuh ngomongnya, buat apa sih sampai udah ngelarang, nggak usah hidup di dunia artis lagi atau apa, kalau nggak nurut sama udah silakan.